Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah hilir mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang penuh berkah di bulan Rajab, dengan izin Allah kita kembali bisa berkumpul dalam majelis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi yang mengharap ridha Allah dan kebahagiaan di hari akhirat. Maka contoh Nabi Muhammad dalam segala hal, dari yang kecil sampai yang besar. Malam hari ini kita akan kembali mendapatkan nasihat yang sangat penting dari pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang sebetulnya tema ini sudah kita jelaskan di majelis sebelumnya di Musalla Al-Hidayah Lorong Roda. Namun karena ada kesalahan teknis, rupanya tidak terekam suaranya, jadi hanya gambar saja. Jadi malam ini kita ulang, insyaallah. Yang sudah mendengar makin mantap lagi, ya, makin jelas lagi. Yang belum, menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa nasihatnya? Qala al-musannif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika biluzumin nadhafati zahiran wa batinan. Fa inna man kamulat nadhafatuhu sara bi ruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan, wa in kana bi jismihi wa suratihi basharan jismaniyan. Kata beliau, wahai muridku, wahai saudaraku, wahai kaum muslimin, jaga betul kebersihan, kebersihan zahiran wa batinan, secara zahir juga secara batin. Ini sempurnanya Islam, sempurnanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada satu ajaran, satu agama yang hanya mengajarkan pemeluknya tentang spiritual, tentang batin, ya, ajarannya isinya semedi, bertapa saja, tapi tidak memberikan aturan dan ajaran contoh terkait yang bersifat lahiriah. Sebaliknya, ada yang satu ajaran yang menekankan, mengajarkan pemeluknya untuk fokus pada penampilan, tapi ia abai dengan batinnya. Kalau kita syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong muslim itu hendaknya tampak dari luar, dari lahir, dari zahirnya bersih, wangi, ya, ibadahnya rajin, dan batinnya juga bersih.
Bersih dari apa kalau batin? Ya bersih dari sombong, bersih dari iri, bersih dari dendam, ya, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud oleh beliau, seorang muslim itu nadhifun, bersih, zahiran wa batinan. Jadi nggak benar kalau ada yang mengatasnamakan Islam dengan alasan fokus kepada batin, fokus kepada ruhaniyat, kemudian dia abai dengan syariat. Oh, kalau aku nih makomnya lah tinggi, bersih, hatiku lah ndak kate sombong lagi. Kita ini yang penting hati, yang penting hati, yang penting hati. Tapi sholat ndak berjamaah, Quran ndak dibaca, ya, penampilan berantakan, ndak terurus. Atau sebaliknya ada di dalam intern kaum muslimin yang fokus, masya Allah, bajunya rapih, jenggotnya bagus, pakaiannya bersih, wangi, elegan, tapi batinnya merasa paling hebat, merasa paling sunnah, ya, merasa paling paham, dan menganggap yang lainnya tidak ngerti dan lain sebagainya. Ini juga nggak benar. Harus seimbang antara zahir dan batin. Wa tahsulun nadhafatul batinatu bitazkiyatin nafs. Nah, sekarang kita mulai fokus satu-satu. Lalu bagaimana cara membersihkan kotoran batin ini, Ustaz? Caranya dengan tazkiyatin nafs, dengan membersihkan jiwa an radha'ilil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang buruk, yang hina. Seperti apa? Kal kibar war riya wal hasad wa hubbid dunya wa akhwatiha. Dengan cara yang membuang jauh dari kesombongan. Dari kesombongan ini nggak boleh. Walaupun bapak, mohon maaf, saya bapak Allah kasih kemudahan sholat misalnya, rajin 5 waktunya, itu jangan pernah merendahkan orang yang belum sholat. Gak boleh. Bisa jadi orang tersebut di kemudian hari menyambut hidayah Allah, menjadi orang yang ahli ibadah, bahkan mengalahkan kita. Sedangkan kita, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi, di kemudian hari menjadi orang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merendahkan orang, jangan pernah merasa lebih. Ngaji, dapat ilmu nih, dapat ilmu, kemudian dengan ilmu itu bisa, oh berarti yang di masjid saya itu salah misalnya. Itu jangan juga merasa untuk kita lebih ngerti agama dibandingkan yang, ya, alhamdulillah. Ini penyakit-penyakit hati, ini namanya membersihkan kotoran hati dengan tazkiyatun nafs. Dibuang itu rasa sombong, riya, hasad. Hasad dengan orang, ya, kawannya sukses, dia yang sesak nafas. Serangan jantung, kawannya lulus tadi, dia, oh. Itu karena, jadi nggak cukup sebetulnya dengan ibadah-ibadah yang zahir, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan berapa banyak orang yang rajin sholat, sama-sama sholat, tapi nggak berteguran, ya. Bahkan yang sering kami sampaikan dan kami sindir, sampai di masjid itu ada sayap kanan, sayap kiri, nggak galak bertemu, sholat. Itu apa? Hatinya masih ada. Alhamdulillah. Wa hubbid dunya, dan cinta dunia dan sebagainya, penyakit-penyakit hati. Ya, kita bersihkan itu dengan tazkiyatun nafs. Ya. Dan ini menunjukkan pentingnya ilmu tasawuf. Pentingnya ilmu tasawuf. Tasawuf yang muqayyadun bil kitab wa sunnah, yang mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah. Bukan tasawuf ngaku-ngaku tasawuf, tasawuf tapi ngajarin orang gak sholat. Apa, bukan tasawuf itu. Tasawuf kerjanya cuma joget-joget, bukan. Tasawuf hanya sibuk misalkan ziarah kubur sana, ziarah kubur sini. Bagus,
Tapi bukan sebatas itu. Ini rajin ziarah kubur tapi suruh ngaji gak galak. Ya, bukan itu. Kira-kira jelas Pak ya. Kemudian tahliyatiha bimakaribil akhlak. Kemudian jiwa ini bagian daripada menghiasi batin, dihiasi dengan akhlak-akhlak mulia, dengan tawadhu', sifat rendah hati, wal haya, sifat malu, ikhlas, sakha, kedermawanan, wa akhwatiha, dan yang sejenisnya. Dibersihkan hati ini, rendah hati saja ya. Saya ambil contoh tentang sifat sombong misalnya. Sombong itu apa sih? Sombong itu adalah ya, ghamtun nasi wa batarul haq, merendahkan orang dan tidak menerima kebenaran. Itu sombong itu. Merendahkan, mungkin tidak terlihat dalam kata-katanya, tapi hatinya lihat kawan sebelah gak tahu apa-apa dia itu. Sombong namanya itu, merendahkan. Ciri-cirinya apa itu? Salah satu ciri-cirinya kalau dinasihatin gak terima. Kamu tuh siapa nasihatin saya? Kamu belum lahir, saya ini udah masuk Islam. Iya Pak. Siapa kamu nih? Belajar pada. Nah, cara menghilangkannya gimana Ustaz? Ya, banyak caranya. Di antaranya adalah dengan introspeksi, mengingatkan diri kalau kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu bisa diambil hanya dengan sesaat saja. Orang sombong dengan kayanya misalnya, kecil nian Allah hilangkan itu kalau Pak. Tahu-tahu kebakaran rumahnya, dokumennya hancur semua, kebakar semua. Ada orang jahat ngeklaim hartanya, tanahnya ludes, diserobot musuh dan lain sebagainya. Kecil. Yang bangga sombong dengan ilmunya, merasa pintar, hafalannya bagus, pemahamannya mendalam, bacaannya luas, misalnya sombong. Yang lainnya di bawah dia, kecil nih, Allah ambil ilmu itu, keluar dari rumah atau bahkan di rumahnya, keluar dari kamar, masuk kamar mandi, kepleset, jentur kepalanya, toilet, tembok, gagal otak, sarafnya hilang, stres, selesai. Kecil nih anak ngambil itu Pak. Nah kalau sudah stres, miring, kurang cantik, apalagi hati yang manusia, udah. Nah kalau itu diingat-ingat, hati-hati. Sombong, mau sombong dengan ketampanannya, Allah mudah sekali. Ini sekedar cerita saja. Dulu saya punya kawan cantik itu, jadi obrolan orang lah. Nah ya, Allah kasih musibah, masak telur goreng, nyenggol wajahnya, muncrat minyaknya, setengah mukanya hancur sampai permanen. Yang cepat sekali Allah ambil itu, singkat. Nauzubillah. Terus apa yang mau disombongin apa kira-kira? Ilmu, jabatan, selesai. Berapa presiden? 10 tahun selesai. Ya, pokoknya. Nah, kalau jiwa diajak bicara semacam itu, mulai sadar, mengontrol dia. Itu dalam proses membersihkan hati dari kesombongan. Muncul ketika sombong itu hilang, muncul namanya sifat tawadhu, sifat rendah hati. Ya. Biasanya juga itu murid ya, seorang murid misalnya, kiainya dulu mengajarkan dia dari nol, dari nggak bisa. Kiainya masih di kampung, masih ngajar Iqra dan turutan dan Quran, masih gitu-gitulah. Dianya mungkin sudah keluar negeri, sudah dapat sanad, dapat ijazah, dapat qiraat asyrah, sughra, kubra, masya Allah. Itu kan ujiannya besar. Ketemu ustadznya yang dulu belum jauh ngajinya, belum jauh. Alhamdulillah. Anta bidunihi la syai'. Kita yang katanya hebat,
tanpa dimulai dari beliau, nggak ada apa-apa. No, sifat. Hati-hati, jangan sombong. Itu kan dorongan untuk merasa lebih itu kuat sekali. Itu diambil berkahnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Dan detailnya gimana Ustaz? Ini kan penting banget Pak ya, penting sekali masalah hati ini. Ya, penting sekali. Wa haqa'iqu hadhihi al-akhlaq wa tariqul khalas min rada'iliha wa sabilut tahsil li fadailiha qad jama'ahu al-Imam al-Ghazali fi asy-syatr ats-tsani min al-Ihya fa 'alaika bi ma'rifati dzalika wa istimalihi. Kalau mau tahu caranya bersihkan hati ini, pengen tahu caranya, saran dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, baca bagian terakhir dari kitab Ihya Ulumuddin. Karyanya siapa? Bukunya siapa? Bukunya Al-Imam Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Karena di kitab Ihya itu tebal ya kitabnya. Kami punya di rumah itu 4 jilid. Kitab Ihya itu kan 4 materi besarnya. Pertama tentang ibadah, kemudian tentang ibadah, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Kemudian tentang adat, kemudian tentang muhlikat, penghancur, sombong, riya, hasad, ghurur, ujub, penyakit. Dan yang terakhir tentang munjiat, cara menyelamatkannya. Disitulah taubat, disitulah syukur, sabar, ya muhasabah, muraqabah. Nah, kalau mau tahu cara bersihkan hati biar menjadi sosok yang batinnya bersih, salah satu buku yang sangat direkomendasikan oleh beliau adalah kitabnya Imam Ghazali. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Sama orang sebelah, kelompok sebelah, kitab ini jangan dibaca katanya. Makanya batu, makanya keras, sombong, angkuh. Baik, sekarang yang kedua, membersihkan zahir. Tadi batin. Bagaimana cara membersihkan batin tadi? Dengan tazkiyatun nafs. Ya, dengan tazkiyatun nafs yang detailnya nggak bisa dijelaskan dalam kesempatan. Saya sudah kasih contoh tadi. Ya, cara menghilangkan sombong dengan mengetahui, menyadari diri ini. Kalau kelebihan yang menjadikan kita sombong itu bisa Allah ambil dalam sekejap. Bisa Allah ambil dalam sekejap. Berapa banyak orang yang kaya sekarang jadi miskin, habis. Ya. Berapa banyak ya orang yang tampan sekarang udah keriput, udah tua, udah habis. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan semacamnya. Sekarang bagaimana bersihkan zahir kita ini? Wa amman nadhafatu zahiratu fatahsulu bitarkil mukhalafati wa fi'lil muwafaqat. Adapun lahiriah, membersihkan lahiriah adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya sholat, waktunya sholat, waktunya puasa. Khususkan baca Quran, ada rezeki sedekah, sama wong tua berbakti, sama tetangga jalin silaturahim. Zahir, tampak lahiriahnya, ngomongnya yang bagus, yang sopan, tidak basing-basing, tidak sembarangan. Ya mohon maaf sekarang ini di YouTube, naudzubillah ya, kalimat-kalimat itu merusak. Ya, saya nggak tahu, saya baru dengar berapa tahun terakhir ini, anjir, apa dia tuh? Itu penyimpangan dari hewan nih. Jangan banyak dengar kalimat-kalimat kotor semacam. Bersihkan lisan kita dari omongan-omongan kotor. Ya, sholatnya dijaga, puasanya. Itu yang disebut dengan bersih dari sisi lahiriah. Bersih daripada sisi lahiriah. Jadi dua-duanya harus seimbang, Pak. Hatinya. Jadi
Wongnya sholat 5 waktu, hatinya tidak sombong, tidak pernah merasa lebih mulia, lebih ahli surga daripada yang lain. Sholat sebagai gambaran lahiriah, tidak merasa lebih berhak dari yang lain, merasa lebih suci dari yang lain. Itu bersih batiniah. Itu memang. Makanya beberapa kali dulu kami sampaikan juga saat di Mesir sama santri di rumah syariah. Belajarlah untuk menambah ilmu tanpa menghilangkan, atau belajarlah untuk menghilangkan kebodohan, liizalatil jahal, tapi bukan menghilangkan asy'ur bil jahal, menghilangkan rasa bodoh. Jadi belajar itu memang untuk menghilangkan kebodohan, tapi tidak untuk menghilangkan rasa bodoh. Ibadah itu untuk menjadi mulia, bukan untuk menjadi merasa mulia. Itu zahir dan batin. Zahirnya ibadah dijaga semuanya. Jadi nggak benar ya aliran atau pemahaman dalam Islam, apalagi sampai mengatasnamakan tasawuf, ya, dengan alasan membersihkan hati, konsentrasi dengan hati. Dengan alasan itu dia nggak berjamaah lah, dia nggak ke masjid, dia nggak galak ngaji Quran, ya. Dengan alasan zikir yang lain, tapi Quran, ya. Dan seterusnya. Dan diantara makna membersihkan zahir, tadi makna membersihkan zahir apanya? Mengamalkan ibadah-ibadah lahiriah tadi. Dan salah satunya wa min aqsamin nadhafati adh-dhahirati ma arsyada ilaihi syar'u min akhdhil fadalati wa izalatil adnas wa tatahhur min al-ahdathi wal anjas. Di antara yang dimaksud dengan membersihkan lahiriah dalam syariat ini adalah, ya mohon maaf, istinja, cebok, mohon maaf dengan segala hormat. Kalau kencingnya dicebok, dibersihkan, baik tempatnya ataupun kemaluannya dibersihkan. Ya. Apalagi di masjid, mohon maaf banget. Sedih, jingok masjid bau, sampai harus ditulis kencing sini harus disiram, tolong disiram. Saya itu bukan apa-apa, karena gak ada yang miris dan khawatir, kalau ada orang non muslim numpang ke WC gitu di masjid, kotor yang muslim itu orang yang sholat itu Pak di masjid itu. Ini harus menjadi perhatian ya, Kak Erwin dengan pengurus, boleh ini bagus, standarnya itu WC itu bersihkan ya. Bila perlu direhab yang rapi, yang wangi. Mohon maaf, banyak masjid tidak konsen dengan itu. Ambalnya baru, kamar mandinya lumutan, kuning kalau ini ya. Bersihkan ya. Dan kita pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW ketika Nabi melalui, ya, marran Nabi SAW biqabrain. Nabi pernah melewati 2 kuburan, kemudian mendengar penghuninya annahuma yu'adzaban, bahwasanya keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, bukan diazab karena dosa besar, bukan. Ini Nabi sampai mendengar wong mau ngomong berteriak karena sakit tadi, bukan karena dosa besar kata Nabi. Kenapa? Ammal awwal kana la yastabri minal baul, atau riwayat yang lain la yastanzih, atau ya la yastatir. Yang satu kalau buang air kecil tidak cebok. Kalau buang air kecil, banyak wong muslim, mohon maaf sopir angkot biasanya buka pintu, tutup lagi sudah. Nggak semua ya, nggak semua.
Ini jadi perhatian untuk itu. Kemudian apalagi? Ini menunjukkan Islam itu konsen juga dengan kebersihan zahir. Famin dzalika izalatu sya'ril 'anah, dan diantaranya, diantara kebersihan zahir, mohon maaf, membersihkan rambut kemaluan. Membersihkan rambut kemaluan, ya dibersihkan, ya jangan sampai bertumpuk panjang. Wa natful ibti aw halqah, ya ini mohon maaf, ini soal kebersihan soalnya. Atau ya juga bagian dari kebersihan umat muslim itu membersihkan ketiaknya, dari rambut ketiaknya. Sunnahnya dicabut, kalau tidak sanggup dicukur. Ini mohon maaf, lau beku tangan baik, jalan kemana-mana, begitu ngangkat dikit segini rambutnya, pacak digem, ya. Main apa aja, lagi nge-gym, ngangkat, panjang rambut sama panjang ketiak hampir sama. Jangan, nah wong muslim cukur, ya bagusnya di hari Jumat sekalian membersihkan. Dia kan itu juga dari sisi kesehatan juga tidak bagus, rambut kemaluan panjang, rambut ketiak panjang. Ya. Bau, belum baunya lagi. Waqas syarib, juga nyukur apa dia? Kumis. Ini ada kumis sampai nutupi bibir, sampai tidak terjingok lagi. Kanan kiri hitam, tengahnya coklat. Tahu tidak kenapa? Asap rokok. Tebal, bagian sini ya yang agak merah-merah. Rupanya rokoknya suka lewat situ asap. Cukur, orang muslim tuh dia dicukur. Nah, jengoklah Ustaz, dicukur. Wa taqlim adhafir, potong kuku, mesti panjang. Ada juga kami jengok itu sikok disisakan panjang. Lumayan Ustaz untuk garuk-garuk. Ada niat baik. Tuh, alasannya ada untuk garuk, ada yang katanya untuk buka apa, katanya. Panjang, dekil, potong, dipotong lagi. Umat muslim tuh ya Allah indah sekali sebetulnya. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan terutama saat memerah susu hewan, sapi. Itu sunnahnya potong kuku. Kenapa? Agar tidak menyelukai tempat keluarnya susu hewan itu. Kan begini caranya. Sekaligus agar air susunya bersih. Lah kita makan pakai tangan, jari, tenggalong. Nah, kemudian di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Anwar Al-Haddad ngenjuk tahu cara, ya, cara motong kuku. Walaupun ini tidak sepengetahuan kami, wallahu a'lam, bukan berdasarkan sunnah Nabi, tetapi ini anjuran para ulama. Sebagian ulama menganjurkan yustahabbu an yabtadi'a min sababatil yumna ila khinsiriha wa min khinsiril yusra ila ibhamiha wa yakhtim bi ibhamil yumna. Diawali dengan tangan dulu. Ya, sebelum motong kuku tangan, kaki, dahulukan yang tangan. Caranya gimana Ustaz motong kuku ini? Versi Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini, sunnahnya diawali dengan jari telunjuk kanan. Ini dulu, sababatil yumna. Baru pindah ke wusta, ke tengah. Baru pindah ke binsir, jari manis. Baru ke khinsirnya, jari kelingking. Pindah ke sini, ke khinsir yang ini. Urut ke binsirnya, wustahnya, jari tengahnya, sababahnya, ibhamnya, dan ditutup dengan jempol tangan kanan. Jadi ini kesini dulu.
baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, dan ditutup dengan jempol kanannya. Kalau kaki, wa amma rijlani fayabda'u bi khinsiril yumna wa yakhtim bi khinsiril yusra kat takhlidi fil wudu. Kalau kaki beda. Kalau kaki dari kelingking kaki kanan ngurut terus kan, kelingking jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol, jempol lagi, telunjuk, tengah, manis, kelingking, ngurut. Seperti orang wudhu, ketika wudhu kanan itu kan dianjurkan dari ujung sini, nah di sela-sela kan. Takhlil itu menyela-nyela, nah terus ke jempol, jadi jempol terus sampai ke ini versinya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini Ustaz bukakan Sahih Muslim ya, syarahnya dari Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi punya versi lain. Beliau menyebutkan wa yustahabbu an yabda'a bil yadain qabla rijlain. Kata beliau mulailah dengan tangan dulu baru kaki. Fayabda bi musabbihati yadihil yumna. Dimulai dari jari telunjuk sama ya. Mulainya sama dari jari telunjuk. Tsummal wusta, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, langsung ke jempol. Langsung ke jempol. Kalau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini ditunda dulu, ke kiri dulu, gitu ya. Baru setelah itu summa ya'udu ilal yusra fayabda bi khinsir, baru ke kiri. Bersini, sini, ke sini, ke sini, baru ke jempol. Jadi diawali telunjuk kanan, diakhiri jempol kiri. Itu versinya siapa? Al-Imam An-Nawawi. Kalau kaki sama, diawali dengan kelingking kanan, diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Ini semua kami sampaikan ya, tidak berasalkan dari Nabi, tapi versi ulama. Yang dari Nabi pastinya lewat kanan. Nabi itu yuhibbut tayammun fi sya'nihi kullih, senang mengawali segala sesuatu itu dengan kanan. Mandi wajib sukanya kanan dulu, wudu ya kanan dulu, ya potong kuku ya kanan dulu. Ya, yuhibbut tayammun, beliau itu suka dengan yang kanan. Itu yang disepakati ulama. Ya, yang berbeda adalah urutan jarinya, baik. Mau diikuti bagus, daripada tidak nyontoh siapa-siapa, lebih baik nyontoh ulama. Ya. Baik, jadi mohon maaf sekali lagi, dan saya tutup ini, bukan saya tutup ya, saya baca paragrafnya. Wa yukrah ta'khiru fi'li hadhil asya' an kulli 40 yawman. Terkait motong rambut kemaluan, terkait memotong rambut atau mencukur rambut ketiak, juga kumis, kemudian dan yang lain ya, bersihkan ini dan sebagainya, jangan makruh sampai lebih dari 40 hari. Makruh ini bukan 40 hari, 2 tahun. A'udzubillah min dzalik. Ada kan di ajaran agama lain itu sampai bertapa, rambutnya sampai kukunya sampai dapat rekor kuku terpanjang di dunia. Kumis sampai melebihi jenggotnya. Dan umat Nabi Muhammad SAW bersihkan itu, ya, bersihkan kumisnya dan lain sebagainya. Kemudian wa min dzalika izalatul awsakh allati tajtami'u fi ma'atifil badani wa aghwarihi bil ma'. Dan di antara makna membersihkan lahiriah adalah membersihkan kotoran-kotoran yang bertumpuk di lekukan-lekukan tubuh. Ya, kuping dibersihkan nih, apalagi daki, di sela-sela, di ketiaknya, di selangkangannya, di jari-jari. Wa aghwarihi, begitu juga yang dalam-dalam. Ya, mohon maaf, pusarnya sampai ada yang nulis kemana
Aku nih bertanya-tanya, dari manalah kotoran di pusar itu datangnya? Berpikir dari mana? Sepertinya dari ampas sabun. Dari ampas sabun. Bersihkan. Ya. Wa ma yajtami'u min ramas 'ala al-'ainain, belek. Nah, bersihkan. Jangan bertumpuk, naudzubillah. Wa minal qadhari fil minkharain, kotoran di hidung. Ada orang punya bulu hidung sampai ke bibir. Ya janganlah wong muslim. Wong muslim itu bersih. Wa minat ta'ami bainal asnani bil khilal. Begitu juga dengan gigi, rajin, jangan sampai nguning. Rajin gosok giginya, siwaka. Dan ini dipertegas oleh beliau, wa tanzifu famika bis-siwak wa kaunuhum min arakin aula. Wong muslim itu rajin gosok gigi, apalagi mau bertemu dengan orang, mau ibadah, mau sholat, mau baca Quran. Makanya siwak itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Habis makan duren, bagi ida sholat sebelah kita, amin. Kalau durennya enak Pak, tapi kalau duren sudah campur jigong, dah enak, bau. Mohon maaf ya, agak ini dikit ya. Wa yata'akkad 'inda iradati dukhuli fil ibadat, dan lebih ditegaskan lagi setiap kali mau ibadah. Mau kayak gini nih, mau kumpul, mau bakal bertemu orang, mau baca, mau ngajar, mau melayani, mau dagang, mau sholat, mau baca Quran. Makanya Nabi sampai mengatakan, man akala basalan aw thawman fala yaqrabanna musallana, aw kama qala, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih jangan dekati masjid kami. Habis ngirup cuko, kumur-kumur dulu minimal tuh. Syukur-syukur sih. Kemudian apalagi wa minas sunnati tabi'ati lin nadhafah, dan juga merupakan sunnah yang bagian dari kebersihan lahiriah, memberi minyak wangi pada minyak dari janggutnya. Ya kalau janggut kita ini jadilah. Tapi kalau Bapak jengok kawan-kawan dulu saat di Mesir dari Pakistan, ini apa tuh, jenggot itu pacak lebih tebal dari rambut, di minyak wangi, dikasih minyak duhnu sya'ril lihyah, ya, wa tarjiluha bil mush, dicukur, punya jenggot cuma berapa biji, sikok ke kanan, sikok ke kiri, sikok ke tengah, rapi. Rambut, termasuk rambut ini. Suatu hari Nabi melihat ada seorang sahabat rambutnya berantakan, kata Nabi SAW, nggak ada sisir apa yang pacak meluruskan rambut kamu itu. Nggak suka Nabi itu rambut yang berantakan, nggak rapi, yang rapi. Alhamdulillah Ustaz, kalau aneh mah klimis. Nah, silahkan klimiskan rambutnya, rapihkan rambutnya, tinggal dirubah niatnya, merapihkan rambut karena ingin menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan salah satu barang yang selalu dibawa Nabi kemana-mana, jadi selalu ada di kantong baju Nabi: sisir, siwak, minyak wangi. Ya, sisir, nah, rapihkan rambutnya. Wa kadza kullu sya'rin yuqsadu tabqiyatuh, dan ini berlaku untuk semua rambut yang memang dianjurkan untuk dipelihara. Nah, jenggot ini sunnah Nabi. Jangan gara-gara benci dengan kelompok sebelah laju jenggot dicukur terus. Ya, kalau bisa tetap ini sunnah Nabi. Jangan ini bukan punya siapa-siapa, ini punya sunnah Nabi. Cuma bedanya kita menjalankan sunnah ini tidak menganggap diri kita lebih sunnah dari yang lain. Itu yang keliru itu. Mentang-mentang berjenggot, laju yang nggak berjenggot dianggap ahli bid'ah. Ya.
Kemudian apa lagi? Ya, ini juga kami sudah lama tidak makainya. Wal iktihal, pakai celak. Oke, pakai celak itu sunnah sebetulnya. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, alaikum bil ismit 'inda an-naum atau qabla an-naum fa innahu yumbitu asy-sya'r wa yujri al-basar. Pakailah celak, sesungguhnya ia dapat mempertajam menumbuhkan rambut dan mempertajam penglihatanmu. Kami pakai terus. Cuma sebagaimana saran kami beberapa waktu lalu, kalau besok nak praktek pakai celak, lapor sama orang rumah. Orang rumahnya betul. Periu. Celak siapa itu katanya? Tak mama dulu lah, izin dulu. Kemudian wasti'mal tib, seorang muslim itu harus senang menggunakan minyak wangi, tidak sekedar pakai minyak wangi. Wal iktsar minhu, kalau bisa diperbanyak. Sebelum sholat pakai minyak wangi, nak ketemu orang pakai minyak wangi, tidak apa-apa. Ya. Nabi itu suka Muslim itu yang wangi, bukan bau. Mohon maaf dengan segala hormat. Ya. Niatkan juga berdakwah kalau bertemu dengan kawan kita wong Cina, wong Buddha, wong Konghucu, wong Kristen, sampai dia ketemu, wah enaknya wong Muslim ini wangi, bersih, wangi. Ya. Terutama saat apa? Akan berjumpa dengan banyak orang. Disebutkan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu wa yukthir minhu. Nabi itu senang betul minyak wangi. Ya, minyak wangi. Wa rubbama ru'ya bariqut tibi ala mafraqi ra'sih. Sampai-sampai terlihat dalam tubuh Nabi itu, di kepala Nabi itu bekas-bekas minyak wangi tadi. Sampai kelihatan di sini itu kayak mengkilat-mengkilat. Nah, bekas minyak. Bukan minyak kapal. Pokoknya kalau sudah naik pesawat bau minyak kapal, itu orang Indonesia lagi sih. Iya, sama dapat cerita. Memang iya nih Pak, kalau sudah. Jadi misalnya kami dulu kalau pulang dari Mesir, ini cerita baik-baik. Itu kan tidak langsung dari Kairo ke Jakarta, mampir dulu ke Dubai atau ke Qatar, tergantung maskapainya. Nah, ketika dari Mesir ke Dubai itu katik orang Indonesia, paling sih kok dua baik. Tapi dari Qatar atau dari Dubai ke Indonesia, lawang Indonesia kalau semua pesawat itu berubah bau pesawat Pak. Tadi wangi, bau apa itu, oud, gaharu. Orang Arab itu kan suka pakai minyak gaharu, enak. Begitu masuk maskapai wong Indonesia kalau Apilson. Sikok sini minyak kayu putih. Ya, bukan dilarang, enggak. Itu kan namanya lagi pusing, lagi mual. Dan luar biasa Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan di sini, Nabi itu Pak pakai minyak wangi dan banyak menggunakan minyak wangi bukan karena beliau bau, na'udzubillah, tapi liyustanna bih, agar dicontoh oleh umatnya. Beliau itu pakai minyak wangi hanya karena agar umatnya mencontoh. Karena kalau nanti beliau tidak pakai minyak wangi, lalu kita berminyak wangi itu nyontoh siapa? Kita hanya ingin nyontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa illa faqad kana alaihi salam lahu tibun fi jasadih. Karena Nabi itu badannya wangi, enggak butuh minyak wangi, bahkan keringatnya pun wangi. Disebutkan dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ada Ummu Sulaim, ibunda dari sahabat Anas bin Malik. Dan beberapa kali riwayat ini disebutkan. Suatu ketika Nabi mampir ke rumah sahabat Anas. Sahabat Anas ini kan pembantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mampir, numpang tidur siang-siang. Kondisi lagi panas.
berkeringat sampai netes. Datanglah Ummu Sulaim ini membawa semacam botol tadi, ya, semacam qarurah, ditaruhnya diletakkannya di tetesan keringat Nabi tadi. Nabi terbangun. Mada tasna'in, untuk ngapain kamu ngumpulkan banyak keringatku? Ya Rasulullah, ku campurkan minyak ini dengan minyak wangi. Demi Allah, tidak ada minyak wangi lebih bagus dari ini, lebih wangi dari minyak wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para orang-orang dulu di Mekah ataupun di Madinah tahu kalau Nabi itu baru lewat jalan ini karena minyak wanginya dalam tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jangan juga dikatakan, kalau kita ini kan kayak minyak wangi untuk menutupi bau agar jangan sampai tercium orang. Kalau Nabi menggunakan minyak wangi lius agar dicontoh, disunnahkan untuk umatnya. Kami cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Poinnya yang bisa dibawa pulang, Bapak Ibu, sebagai seorang Muslim, terutama yang sudah ngaji di majelis kita ini, anak majelis, jangan sampai orang itu ada loh, sebagian orang di luar sana yang bukan anak majelis mengidentikan anak majelis itu ngomong berantakan, bau, kumel, bajunya tidak dirapihkan. Ini kan nggak butuh kaya sebetulnya, semacam itu nggak butuh. Jangan juga alasan tidak katik duit Ustaz, bohong. Yang penting rapi, wangi. Ya, hati-hati nih anak majelis, pecinya sampai kuning, sampai budek-budek, sampai cuci bos. Yang wangi. Lah budek-budek ganti, beli. Zuhud Ustaz, zuhud apa nih? Apalagi di era orang memandang, saling membandingkan. Sarungnya dibersihkan, yang elegan. Nah, lahiriahnya bersih, wangi, hatinya dijaga. Jangan merasa anak majelis merasa lebih lebih mulia, lebih berilmu, lebih enggak. Biasa baik. Ya, jaga hatinya dari riya, dari hasad. Kawannya sama-sama majelis, mungkin di luar majelisnya bareng, di luar majelis dia punya usaha sukses, nggak usah iri, biasa baik. Itulah jatah dia. Ya, jadilah seorang Muslim yang nadhifun zahiran wa batinan, yang bersih lahir dan batinnya. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.